Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bekasi Voice. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang babelan nih kayaknya. Karena tadi kita lihat tuh ada postingan ya, babelan ada gunung-gunungnya, terus jadi viral ya, jadi bahan omongan, akhirnya ngalantur kemana-mana, lantur babelan dulu gunung lah, terus apa baik udah disebutin dah ya. Nah, jadi kita kayaknya ngobrolin itu nih. Gimana itu Kak Adi ceritanya? Asal muasalnya. Apa tuh? Jadi cuman ngedit iseng-iseng kan? Asal muasal babelan apa asal muasal? Asal muasal edit dulu. Postingan. Iya. Iseng-iseng nih ya kan, gue sekalian nyobain AI. Secanggih apa sih itu AI kan? Oh ternyata, kata gue cuman tinggal klik apa yang kita mau langsung muncul. Gue upload deh satu. Nah buat seru-seruan gue pikir ya kan. Kagak taunya yang komen banyak, yang bagikan banyak. Terus yang bikin gue kocak itu ini sampai pada ribut gitu kan. Iya, rame. Itu babelan mah bukan kayak gitu. Babelan mah sawah, itu babelan mah gunung dulu waktu zaman purba kan. Terus ada lagi yang apa? Lah babelan kan juga dari internet. Dulu ada yang nama babelan dari Baba Elan katanya. Wah kata gue, lah gue kan sebagai pendatang ya, gue bacain aja bener kagak gitu kan. Iya. Sambil gue kocak juga sih gitu kan. Nah makanya ini kan mumpung ada podcast nih, kali lu dari Bang Muha atau Bang Mabrur bisa ngasih tahu ke gue apa sih dulu babelan itu. Nah ini terakhir nih ya, Terakhir ini ada 1358 reaksi, 494 komentar dan 175 kali dibagikan. Iya, isinya marah-marah doang. Isinya marah-marah doang tentang segala perdebatan. Nggak terima kalau babelan bagus gitu. Bukan. Karena mungkin dia dulunya nggak begitu tetap begitu gitu, jadi protes. Cuman kan di sini kan di sini kan gue padahal itu AI ya. Iya, dan gue juga nggak bermaksud begitu kan, maksudnya gue cuman seru-seruan nih gitu kan. Kenapa dibawa serius itu artificial sebenarnya. Satir. Gue kasih caption dengan satir begitu gitu kan, karena kan banyak dump truck juga sekarang ya di bawah. Yang kemarin kita udah obrolin kan dampak dump truck, terus juga babelan hari ini yang ora benar-benar begitu kan ya. Apa sih orang bener? Jalanannya, infrastrukturnya, perubahannya itu. Tapi semenjak pas viral kemarin, dump truck tuh sempat slow tuh. Nah pas sekarang udah mulai lagi di bawah jam 10, banyak yang upload juga itu. Biasa itu mah. Biasa itu ya. Kan lu orang babelan juga tadi. Babelan asli. Nah kalau asli lahir dari sini yang lu tahu babelan apa? Babelan. Ya. Babelan dulunya gimana? Ya, babelan dulunya sawah aja. Bukan sih. Gunung bukan? Nggak ada gunung kalau babelan. Kalau babelan hampir semua itu tadinya sebelum ada perumahan menjajah daerah kita ini. Iya, menjajah daerah kita ini tadinya sawah semua sama kebun, bebulakan. Iya. Sekarang mah gang aja sempit, udah. Sekarang mah sempit banget gang, motor-motor beradu pakai kot mundur. Iya. Tadinya mah kita di babelan rame banget. Maksudnya rame sama bocah anak-anak pada main kan ya. Karena zaman dulu kan nggak secanggih kayak sekarang, pada main karet, iya kan. Karena mah hampir punah bang, hampir punah main-mainan kayak gitu. Udah nggak ada kali. Iya karena udah ada zaman ini HP. Karena mainnya di rumah udah. Nah pas ini banyak perumahan ini di kampung kita ini udah nggak ada ini bang. Udah nggak ada sawah lagi, udah hampir semua udah mau dijadiin perumahan. Sawah sama rawa sama gak? Beda kalau rawa. Ada bilang juga rawa katanya dulu. Sawah kalau di sini sawah bang, hampir semua. Oh babelannya banyak sawah. Kayak rumah lu aja kan sawah itu tadi. Ini sawah, bukan rawa. Ini sawah nih. Terus daerah sono lagi sawah juga, hampir semua banyak sawah. Kalau daerah sini babelan. Ya ke Bang Muha juga kan orang sini juga kan. Iya, sawah kan. Ada yang sawah, ada yang rawa. Ada sawah, ada yang rawa. Jadi kalau lu bilang sawah, lu bilang rawa, faktanya kalau kita lihat dokumen-dokumen jadul zaman dulu, itu ada website punya website orang Belanda ya. Ada di Delper, ada juga
punya kampusnya Leiden. Itu emang ada peta-peta Bekasi zaman dulu. Kalau kita lihat, nanti gue tampilin ya di podcastnya. Itu memang benar daerah sini tuh isinya cuma sawah dan rawa. Iya, sawah dan rawa. Sawah dan rawa. Terus itu kan ada banyak peta tuh, mulai dari tahun 1800 sampai peta yang sekarang sebelum merdeka nih, sebelum merdeka kita melihatnya. Itu nama Babelan itu udah tertulis dari dulu. Dari zaman sebelum zaman penjajahan itu ya. Jangan penjajahan, kita sebutnya era kolonial ya, benar ya, penjajahan tahun 1800-an. Katanya kalau sekarang 2023. Udah 1 abad belum terpeta. Nama Babelan itu udah dari dulu. Udah ada itu Babelan. Berarti bukan yang Babe Elan itu. Nah, justru begitu lihat di komentar lo yang di status lo itu perdebatan ada orang screenshot, dia ngambil sumber dari Google. Berarti Google aja bisa dibohongin dong. Ada cerita yang itu mungkin udah tersebar luas, mungkin lewat grup WhatsApp, mungkin lewat artikel-artikel bodong gitu kan, orang nulis mau-maunya, Google ngambil data itu. Intinya AI yang lu pakai untuk bikin gambar mungkin bisa bermanfaat, tapi AI juga bisa salah kaprah dan bisa dibohongin. Buktinya kita kasih data palsu, Google tetap masih ngambil data itu. Iya. Dan itu disebarluaskan ke orang banyak, akhirnya jadi penyesatan. Lu harus bertanggung jawab lo komentar lo di situ. Lah bukan gue komentar nanti kan ya. Iya. Ada informasi yang sesat. Berarti hari ini AI itu parah juga ya. Apa ya, kalau dari sisi, kalau kita mau ngomongin dari sisi negatifnya dulu deh. Ya, kalau sisi negatifnya kan kepanjangan AI itu kan artificial intelligence. Dia kemampuan untuk menangkap segala sesuatu yang ada di semua website dan semua sosial media. Yang datanya udah tersedia di situ ya. Iya, lu bikin satu berita yang katakanlah itu bohong dan dipercaya sama orang, disebarluaskan. Data itu dirangkum sama machine learning sebetulnya, machine learning. Nah, machine learning ini sebagai basis datanya si AI. Waktu lu nanya lagi terkait apa yang dikatakan si ini benar atau enggak, data itu yang tampil. Itulah yang kenapa akhirnya orang nemu di Google Babelan adalah Babe Elan gitu. Iya. Ya benar juga kalau misalnya kita bilang daerah Babelan sepanjang Kali Bekasi dari Teluk Buyung, Teluk Angsan. Lo tau Teluk Angsan nggak? Ah, itu di peta zaman dulu ada tertulis Teluk Angsan. Kalau sekarang Jalan Agus Salim, Karsari, pintu air itu. Iya. Gue tahu ya. Dari Teluk Angsan sampai Gabus isinya itu zaman dulu. Dari tahun 1700 akhir sampai tahun 1900-an itu semua pabrik gula. Siapa yang punya pabrik gula itu? Ya bukan kita orang pribumi. Itu tanah di sini tuh tanah partikelir, bahasanya tanah yang disewa. Jadi ada tuan tanah. Tuan tanah yang paling terkenal di sini tuh yang punya museum Tambun, Museum Bekasi di Tambun, Gedung Juang. Kita kenalnya namanya Kou. Ada di Google. Ada, dan di buku sejarah juga ada. Bukunya Bang Endra ada. Keluarga Kou itu keluarga yang kaya di Bekasi, tanahnya ngamprah-ngamprah. Nah, dia nyewain tanah, atau kalau sekarang mah kawasan industri. Tanah partikelir itu ibaratnya tanah industri. Lu garap tanah, gua tuan tanah, lu garap tanah di situ, hasil tani lu bayar pajaknya ke gua. Dan kalau kita lihat lagi, nanti gue tampilin di peta lama, kita itu punya jalur kalau kereta buat ngangkut tebu, dogong. Ada di sini. Ada. Lu tahunya cuma rel kereta buat stasiun. Enggak. Tanjung Priok kan. Buat ngangkut kontainer. Nah, di sini zaman dulu udah ada kereta kecil yang ngangkut tebu. Itu di Teluk Buyung sampai Gabus pabrik. Namanya kalau nggak salah ada Gabus pabrik itu karena dulu ada pabrik ya. Iya.
Berarti sebelum adanya kayak sepeda motor atau apa gitu, itu dulu itu ya. Dulu. Nah, kita juga pasti tahu setiap tempat dinamakan nggak jauh-jauh dari tumbuhan yang tinggal di situ atau dari bentuk geografis yang ada di situ. Nah, berarti Babelan apa tuh? Itu yang gue nggak tahu dan gue nggak paham kenapa ada kata Babelan. Kita nggak bisa ngambil kesimpulan langsung karena itu kan biasanya ilmunya morfologi, disebutnya perubahan bahasa kan, masuk dari cabang ilmu linguistik. Tapi yang gampang-gampang aja, di sini terlalu banyak nama yang ada pakai nama kedung. Dunia. Kedung apa kalau misalnya lu tahu? Kalau kedung tahu ya, kedung apa ya? Tempat. Bener gak kalau kedung itu di kali, dia itu air yang berpusat? Ya bisa. Jadi kalau lu misalnya ada kalenan, terus ada pusaran air. Iya. Itu seperti kedung. Namanya. Itu kedung itu. Maksudnya ini kalau kita kan sekarang ada di Kedung Pengawas, ada Kedung Jaya ya. Pusaran air berarti dulu. Terus ada banyak nama teluk. Teluk itu juga karena cekungan dari rawa gede atau dari laut gitu kan, itu kan ada teluk karena dia menonjol apa menjorok ke dalam gitu, teluk menjorok ke dalam teluk. Iya. Menjorok ke dalam memang benar. Terus ada bulak itu apa? Bulak tanah lapang kan? Iya, lapangan. Berarti kalau ada dikasih sebuah tempat dikasih nama Bulak Macan, ya mungkin di situ tanah lapang. Terus pernah terlihat macan, ya kan? Atau orang melihara macan. Ya, kayak di tempat gue, Bulak Sentul. Di peta zaman dulu ada Bulak Sentul. Berarti bisa diindikasikan di situ dulu tanah lapang dan banyak pohon sentul. Lu tahu sentul nggak? Sentul Bogor. Orang Babelan taunya sentul Bogor. Lu tahu kecapi? Buah. Sama sentul. Gue nggak tahu bedanya apa karena gue. Jadi nama-nama kampung itu memang banyak diambil dari nama-nama daerah gitu ya. Suatu kondisi geografis iya. Sama nama-nama biasanya tanaman. Iya. Kayak ini kedaung ya kan, pohon kedaung, buah kedaung gitu kan. Iya. Atau benar berarti zaman dulu banyak buah kedaung. Atau kita agak lurus dikit sono. Ada tambun ya. Malah ada tambun aneh lagi di sono loh. Tambun banyak itu. Tambun apa ya? Iya. Ada tambun macam-macam pokoknya. Ada tambun tai anjing. Ya benar ya. Karena banyak tai anjing kali. Tapi ditulisnya sih itu kalau di KTP itu ada tambun tai anjing. Benar, setiap daerah itu jadi mungkin khusus kayak Tambun itu ya 3 bagian. Nanti itu mungkin ada ceritanya masing-masing. Itu khusus bagi orang Tambun mungkin lebih tahu gitu ya. Iya. Gitu. Enggak, maksud dia itu kan ada tambun tai anjing kan? Iya, itu ditulis di KTP-nya nggak sih? Enggak lah. Kampung tambun tai anjing. Enggak, kalau itu enggak mesti harus kayak gitu. Iya. Itu kan kampung. Kalau di KTP biasanya disebutnya desa. Desa. Iya. Desa kan di sini masuknya buni ya. Luas ya berarti ya. Kalau desa luas. Sama Kedung Jaya masuk juga ya. Kayak ini nih website yang sekarang gue buka. Di sini kalau gue masukin kata kunci Babelan, ini keluar. Gue cari kata Babelan dari tahun 1800 sampai tahun 1945. Muncul ada berapa buku di sini ya? Buku atau laporan? Muncul hampir 20 buku. Jadi kalau zaman sekarang mungkin kita dinas pertanian yang tukang nyatet misalnya di sawah daerah kecamatan Babelan hasil panen tahun ini berapa ton gitu. Di Sukawangi berapa ton, terus jadi berapa ton. Sama orang dulu juga udah mencatat hasil panen. Ini laporan-laporan hasil panennya ini ada dan nama Babelan itu ada. Gitu. Jadi kalau kita mau mempertanyakan lagi yang Babelan itu, Babelan orangnya hidup di periode kapan? Terus dia dari namanya orang Cina itu punya marga. Iya. Dari Marga apa? Apa Margalan? Tapi memang Ayu sejauh ini nama kampung lah. Iya. Jadi serius. Iya udah cuek. Emang kita nggak serius. Jadi kan kita santai kan. Kita nggak serius emang. Ya tapi kan gini, kata Babelan itu kan nggak mungkin dia muncul langsung gitu aja ya. Bisa berat-beratnya begitu. Iya, berarti kan lebih jelas juga. Ya mungkin bisa dikatakan ada seseorang gitu
Tapi emang saya belum tahu gitu ya. Emang benar kalau Babelan itu tadiannya hampir semua itu sawah bang. Sawah dari itu kondisi geografisnya. Iya dari emang saya zaman kecil itu yang kayak Panji Bono ini belum ada, terus perumahan di sana belum ada. Tadi ada tempat saya ngompa nyari ikan gitu ya, angon kambing gitu bang. Atau periode inilah ya, periode kemarin nih perumahan belum masuk ya, itu kan di pulau itu jadi tempat olahraga favorit. Iya, olahraga favorit kalau di bulan puasa itu jalur pulau Katana Tinggi Harapan Indah ya, yang pinggir kali itu sawah. Iya, itu hampir jalur favorit itu di tiap bulan Ramadan itu. Itu dari Wates ya, dari Babelan sono pusat di situ bang, pada kalau subuh itu pada olahraga di situ. Karena apa? Karena perumahan masih jarang, udara pagi masih sejuk bang. Banyak pohon juga ya. Iya, udara pagi masih sejuk. Pohon padi. Kalau kayak sekarang banyak rumah nih, pinggir kali itu sekarang sampah mulu. Nah, jadi bulan hari ini. Iya, perkara sampah nih, perkara siapa nih yang harus dia bertanggung jawab? Warganya sendiri. Pemerintah nih harusnya. Tapi sih kalau kayak gitu warganya sendiri bang, karena buang sampah itu sebelum nyalain warga nih, gue mau tanya. Karena buang sampah itu pada tempatnya. Oke. Ya. Udah di tempatnya misalnya. Sekarang gue tanya, dari tempatnya diangkut lagi apa enggak? Kalau ini mah dari, bukannya kita lagi ngomongin perumahan bukan ya? Iya maksudnya ini mah buang di kali bang, di sepanjang kali banyak. Iya. Jadi kalau perumahan kan setiap perumahan kan pasti dia nyiapin tempat sampah, ya kan? Nah, ini karena di pinggir kali ini banyak sampah, yang tadinya dulu di bulan Ramadan tiap subuh nih ya anak-anak pada olahraga, karena sejuk kan sawah kiri kanan kan. Nah karena banyak sampah malas bang. Iya nyium bau sampah. Akhirnya dia olahraga malas. Babelan hari ini bau gitu ya maksud lo? Banyak sampah. Mungkin rasa tanggung jawab itu nggak ada. Kayak saya juga pernah ngalamin ya waktu itu. Oh buang sampah? Pernah. Berarti bukan warga perumahan. Berarti warga perumahan. Jujur saya juga pernah ngalamin waktu sampai hampir mau ditangkap sama kayak security ya. Mungkin sekali dua kali mungkin saya emang dibiarin. Yang ketiga kalinya itu saya benar-benar ngalamin. Saya itu dicegat kayak semacam mungkin kayak petugas desa itu saya dicegat, disuruh ambil nggak. Nah di situ saya nggak layanin kan, mungkin di situ saya mungkin ngerasa salah, nyadarin kalau saya salah kan ya. Di situ saya minta maaf kan ya. Mungkin dia juga menyadari apa namanya? Ya, memaklumi gitu ya, karena saya salah gitu. Ya udah akhirnya kan saya nggak dibawa ke desa gitu. Emang saya sadar saya salah, emang bisa kali ya. Mungkin ada rasa tanggung jawabnya aja gitu, nggak ada. Iya dari berarti intinya bukan perumahan nih. Gitu. Ini gue tinggal di perumahan ini. Nih, gue kasih penjelasan ya. Gue nggak tahu perumahan yang lain ya. Orang perumahan terserah kampung. Gue orang kampung bos. Ya ini coba kita takut ada gue. Ini bukan, gue nggak tahu yang perumahan kan perumahan di sini banyak ya. Kalau untuk Panji Bono sendiri dia punya ada petugas kebersihan yang dimana itu orang kampung juga yang gituin. Nah kita taruh dia, dia tinggal ke TPA ya, tempat pembuangan sampah yang terakhirnya. Nah berarti belum sampai akhir. Gue tengahin lagi nih. Apa tuh? Makanya gue nanya, sampah itu numpuk lantaran orang yang memang ngebuang sembarangan atau memang itu tempat sampah sementara tapi tidak diangkut-angkut oleh pemerintah? Tapi kalau di kali mah bang kagak ada bang. Wah ini bicaranya konteksnya lain lagi kali. Iya. Tapi kan kita lihat ini sekarang di pinggir kali kan. Emang di kalinya dia bang. Pinggir kali ini ya. Nih kan ini ada supaya standar dikit ya. Di situ akhirnya pada jatuhnya ke kali. Ini bantaran kali. Bantaran kali akhirnya ke bawah air jadi masuk ke kali. Berarti itu memang udah tempat yang salah. Tapi gue juga sampai saat ini belum percaya sepenuhnya. Sampah yang sudah dikolektif di perumahan, ditampung di tempat yang sementara, itu sampai ke Burangkeng, itu belum tentu sampai. Bantar Gebang, belum tentu. Kalau kabupaten kan sampainya Burangkeng. Iya, Sumberbatu. Burangkeng. Oh iya Burangkeng. Burangkeng itu di mana? Masih 3 kali. Di daerah Setu. Oh di daerah Setu. Yang dari sini kebanyakan harusnya ke sono. Tempat sampahnya kabupaten adanya di Burangkeng. Tempat sampahnya Kota Bekasi ada di Sumberbatu. Tempat sampahnya DKI ada di Bantar Gebang. Bisa hafal banget gua. Makanya kalau untuk sampah ya
kalau dari perumahan yang gua ini mah begitu, tapi nggak tahu perumahan yang lain ya. Tapi setahu gua sih biasanya perumahan itu, gua dulu sebelum di sini tinggal kayak di Kebalen juga sama, ada begitu juga diangkut-angkutin. Terus kalau di gua dulu tetap sempat pinggir kali. nggak tahu kan nggak ngikutin. Ya artinya secara ini udah selesai, kita udah Iya. laksanakan tanggung jawab kita, bayar, terus dia ngangkut, udah kita kan nggak mungkin mantau dia terus kan, itu udah urusan dia, tanggung jawab dia gitu kan. Kita udah bayar. Iya, nah terus waktu gua tinggal sebelum dari sini di Warung Ayu, itu memang nggak ada tempat barang sampah, tapi gue sebagai warga bakar sampah, jadi bikin galian. Iya, Gitu, itu kan tradisi yang dilakukan Kesannya di podcast ini dia nggak mau disalahin ya. Kagak, ini bener, gua kan di sini walaupun gua pendatang tapi gua dari kecil. Kalau kayak kita kan karena orang kampung sendiri mah ya, tanahnya kan lebar-lebar ya. Iya, dulu. Sekarang masih ada bang, maksudnya kayak gua kan. Iya, kayak gua space terus samping rumah gua kan tanahnya lega tuh. Jadi gua di situ buat tempat sampah. Kalau sore ritual itu kita bakar sampah, ritual. Iya, ada tradisi, gitu. ada tradisi orang sini yang mungkin ya perkampungan, mungkin konsep rumah kan nggak tertata seperti perumahan. Kalau di perumahan kan udah dikapling-kapling, ada jalan utama, jalan gang, gitu kan. Nah, kalau di perkampungan ini yang kita sayangkan, walaupun orang punya tanah luas-luas, tapi kadang-kadang kagak ada yang punya got. Iya, got ya. Kalau di kampung, iya. Tapi kalau di perumahan ada gotnya. Kalau di kampung nggak ada. Karena apa? Kalau perumahan yang bangun jelas developer. Developer. Jadi ada gambarnya dia. Warga perumahan itu beli rumah di sini bukan cuma bayar rumahnya, tapi kan dia ngebayar konsep lingkungan. Karena di sini juga ada ruang terbuka hijau, terus ada juga pasos-pasung, fasilitas sosial, fasilitas umum. Kampung kalau udah padat, rumah berdempet-dempetan, got nggak punya, lapangan nggak punya. Depan rumah itu comberan lu. Ya, tapi kalau udah musim hujan, kalau musim hujan aja comberan itu tanggung jawab kali ya, tanggung jawab. Makanya kesadaran harusnya itu dibangun dari sekarang. Karena kita udah lihat kan banyak beberapa tempat udah jadi padat kampungnya. Yang kasihan apa, giliran banjir kita lihat aja selokannya mereka nggak punya. Iya. Woi, selokan nggak punya. Kan mayoritas. Makanya lo orang kampung jangan pada pelit-pelit lo sama tanah, bikin solokan. Woi, ADD buat bikin selokan. punya tanah 100 meter dibangun semua. Solokan agak punya. Iya, begitu deh ya. Ya itulah pentingnya kepedulian lingkungan, kesadaran sendiri, kepedulian namanya. Iya. Jadi kita balik lagi nih ngomongin Babelan hari ini. Agak sejuk bang. Tadi kita udah ngomongin Babelan hari ini karena Babelan juga jadi salah satu kecamatan terpadat di Kabupaten Bekasi. Apa pengaruhnya? Pengaruh adalah macetnya. Mungkin hari ini kita panas ngembul, kemudian juga makin padatnya penduduk gitu, sehingga ruang-ruang yang dulu hijau, ruang terbuka hijaunya udah nggak ada gitu ya. Hari ini ya yang punya ruang terbuka hijau ya developer, karena memang udah menyediakan itu dari kan, awal dia udah ngedesain seperti dan itu. Tapi tetap selalu ada masalah ya. Masalahnya apa hari ini? Yaitu walaupun secara tanggung jawab warga perumahannya udah bayar sampah misalnya, tapi ternyata sampah yang mereka bayar ini, yang nyebulin juga nggak berakhir di tempat pembuangan akhir gitu. Hari ini banyak tempat-tempat sampah-sampah yang dari perumahan itu dikelola biasanya warga sekitar, dan itu tidak dikelola dengan baik gitu. Contohnya yang kita suruh shoot itu, itu ada beberapa titik kan. Yang kemarin juga diangkut di Kebalen itu juga tumpukan sampah banyak di mana-mana, dan itu dikelola gitu. Jadi sampah perumahan dikelola, ditaruh di situ, udah akhirnya di situ dibakar juga. Lama-lama kalau kebanjir ke bawah banjir. Nah hari ini itu yang kita sorotin juga nih. Kenapa juga perumahan nggak menyediakan TPS sementara secara langsung, misalnya, apalagi kalau misalnya perumahan-perumahan yang besar skalanya kan, atau penyediaan mobilisasi sampah secara langsung juga gitu, kalau TPS gitu ya, TPA gitu kan gitu. Nah hari ini kan nggak ada itu karena Kabupaten Bekasi terlalu luas, ya kan? Ada 23 kecamatan, bener ya? Bener gak sih? Iya, 23 kecamatan, 187 desa, tapi truk sampahnya
nggak mumpuni. Tombing. Ya, unitnya sedikit, tapi anggaran buat beli ban ganti oli ada gede banget, miliaran. Oh gitu. Woi, beli truk sampah woi. Enggak, masalahnya yang kayak dari warga kesini aja, yang warga kampung sini ya kan, lu juga kenal kan yang waktu itu ya. Iya. Itu pakai mobil dia, setahu gua. Mobil pribadi. Mobil dia. Sekarang makanya gua tanya, lu tiap hari nongkrong sini, 24 jam lah lu ada di jalan-jalan sekitar sini. Pernah nggak ngelihat truk sampah tulisannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi? Nggak ada. Kalau di sini khusus di kayak di Boblan ya, mungkin setahu saya emang nggak ada sih. Kalau nggak ada, kita teriakin, "Woi, Dinas Lingkungan, mana tuh truknya?" Ya, kalau gue lihatnya bang, mobil-mobil truk kayak begitu adanya di pasar. Iya. Nah, Di iya. pasar. Mungkin. pasar. Iya. Tapi kalau untuk di daerah nggak ada. Di pasar Iya. pun lu lihatnya di mana sih? Pasar Babelan. Pasar mobilan doang udah. Itu pun ya kagak, paling 2 kayak gitu udah lah, nggak banyak sih. Tapi kalau untuk Tapi di hari daerah ini ada, lu Bang. nyat pasar Babelan gimana? Semraut. Bersih. Masa? Wah, bersih banget. Emang Iya, usah saking bersih kayak dipelin itu. sama semraut juga. Ini satir, ini Kalau satir. pasar- Ntar lu tampilin foto yang Iya. benernya. Bersih banget, Yang pasar ada Babelan. gunungnya. Iya, karena kan pasar terbersih kan Babelan, Bang. Iya. Sampai ada pasar baru. gunung ya. Pasar baru kalah. Iya, pasar baru kalah. Saking Udah. indahnya itu bersih. Terbersih itu pasar Babelan, depan ada terpal. Nah, berarti Babelan zaman dulu sama zaman sekarang tuh yang bikin sampah itu mungkin dulu yang menurut lu katanya lebih asli, lebih ini karena penduduknya sedikit, Iya. ya kan? Lahannya pada makin Lahannya luas. banyak, Kan jadi nggak rata-rata itu kelihatan. orang-orang kampung, biasanya mereka ya itu membakar sampah. Iya. Gitu kan. Hari ini karena lahan udah sempit, jadi ikut-ikutan akhirnya sampah dibuang di bantar-bantaran kali, di pinggir-pinggir jalan, di lahan-lahan kosong. Tapi di situ Bang, di mana-mana. Tuh arah ke rumah gua Bang, tikungan tuh. Itu kan tanah orang dikebunin ya. Oh, yang di kuburan Cina Nah, sini. iya, banyak lagi yang sampah. Iya, itu bener tanah orang Bang, itu bukan TPS bukan. Awalnya ada yang gua satu nih, terus udah penuh loh. Iya, ampun dah gua bingung. Iya, ya, gitu. Aneh. Tapi permasalahan sampah ini jadi permasalahan nasional, Nasional. Bukan nasional doang, internasional. internasional ya maksudnya. Ini perilaku, rame di mana-mana. perubahan perilaku kita. Kalau dulu kita bilang semua kemasan atau semua barang yang kita pakai, produk apapun yang kita pakai, itu udah langsung bisa terurai. Kita sekarang beli nasi aja, nasi bungkus kertas masih ada lapisan plastik. Iya. Terus nenteng belanjaan dan segala macam masih pakai plastik. Ciki-cikian bocah ya udah plastik. Plastik numpuk di mana-mana, itu udah nggak bisa terurai. Kalau Kalau dulu Bang, gua pernah Bang, gua suruhnya gua beli cabe gua ya. Dibungkus pakai daun waru Bang. Iya, di zaman dulu daun waru. Iya, Nasi anggaplah jamblang. kalau dulu sampah gitu, mau kita timbun bisa jadi pupuk. Iya. Mau dibakar ya tetap nggak mengganggu lingkungan Iya. karena Kompos. jarak tetangga kita masih jauh, masih nyaman, nggak kayak sekarang. Dulu tuh masih pakai daun waru dulu pas beli cabe kan. Kita sono gitu beli cabe sono gitu dah. Dibungkusin itu pakai daun waru kata kita. Lah pas sekarang udah nggak nemu begitu udah. Dulu Daun waru aja udah punah pun waru. Dulu Babelan jalanannya apa? Masih aspal apa? Aspal tadi. Oh, aspal mau udah aspal. Enggak lah dasarnya. Gue inget tuh, yang gue inget ya, Iya. itu baru kerikil apa sih namanya? Kerikil sebelum diaspal. Sirtu sama Sirtu. batu kapur Iya. gitu-gitu di jalan Pertamina ini. Oh, dulu gitu. Iya. Terus udah anjak jadi aspal tuh. Nah, Nah, terus transportasi orang-orang sini. Angkot. angkot dulu. Dulu angkot lewat sini, Angkot Bang. sampai sini. Sampai ke Kampung Buni, Oh. muter sono CBL, Angkot muter lagi. punah itu kan di tahun 2010. Muara Iya. Bakti sampai ke Muara Motor? Bakti. Motor ya orang kaya doang yang punya. Iya, orang kaya doang. Berarti sepeda dulu pada. Jadi lu ngebahas jalan transportasi nih. dulu kaki berkapalan. Ngebahas transportasi. Iya, kan ini kan Babelan Tempo dulu. Iya. Transportasi zaman dulu itu sapi ya. Gerobak sapi. Sapi. Oh, gerobak sapi. Iya. Lu tahu nggak yang iniin sapi itu apa? Yang apa namanya? Kusir. Kalau kuda kan kusir. Iya. Nah, kalau kusirnya gerobak sapi itu sebutnya apa? Iya, gitu ya. Tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Bajingan. Masa bajingan, Bang? Masa bajingan, Bang? Terus apa dong sebutnya? Tahu. Apa sebutannya? Gak tahu. Bajingan. Oh iya bajingan. Kenapa, Bang? Iya pernah dengar bajingan. Kenapa baju? Bajingan itu sekarang kan disebutnya sebagai asimil apa? Negatif. maksudnya? Brengsek, Negatif, brengsek, iya, brengsek. negatif. Orang brengsek bajingan lu. Padahal itu sebutan buat Padahal kusir itu sapi ya. sebutan buat apa? Iya.
ya kusir pemudi pemudi. gua itu sampai iya. Dulu tuh ada yang suka ngangkutin bambu kan. Oh berarti karena dulu sini sawah, terus Iya. transportasinya itu dikasih sampai di gerobak, gitu ya, Emang ngangkatin bener, padi emang gitu bener, ya. Bang, karena di depan rumah kita kan tadinya bekas deselan Bang. Iya bekas deselan. Nah pas deselan itu Nah, itu deselan apa? deselan sama lo. Tahu yang Pompa buat air. giling padi. Nah Oh, iya pabrik selepan. pabrik Iya. Bang deselan kalau orang sini mau nyebutnya. selepan biasanya. Deselan karena Deselan. pakai mesin itu. Diesel, iya. Udah lo gitu lu, diesel lo. Coba merek mesinnya apa lu tau nggak? Jumno. Dieselan. Diesel. Karena Biasanya diesel Bang. biasanya Kubota kalau Iya. nggak Dongpeng. Dompleng kali ya? Dongpeng. Dongpeng. Iya. Dongpeng. Mesin dompleng ya. Iya. Itu pas dibongkar deselan itu Bang ya. Emang katanya saya juga makanya gang saya dulu zaman dulunya di Taman Gang Kebo karena di situ tempat parkir kebonya di situ. Iya. Jam bilang gitu. Kalau lu masa kecil lu ngerasain apa? Gua ngangon kebo. Pas kecil yang masih suasana dulu. Iya gua ngangon kebo Lu gua. kelahiran tahun berapa sih? Saya udah Bang masih Bang. Kelahiran tahun berapa? Kebo Saya masih. tuh ngangon kebo Bang karena emang bener-bener di sini nggak sawah Iya, Bang. kelahiran Berarti tahun berapa? Tahun 94 Bang. Berarti keluarga lu Iya. banyak kebo, punya kebo banyak. Kebo orang gua ngikut. Kayak lu punya kebo nih ya. Iya. Ih lu mau enggak gitu gua ngangon kebo. Ya kan kita masih bocah kan ya. Iya. Pikiran belum ada Bang, utang agak ada ya kan. Iya, ya utang agak ada. Jadi ya udah daripada gue di rumah kan, kita ngangon kebo Bang. Sampai Kalau lu Iya. masa kecil rasain sama kayak juga kayak Jaik. Dulu gua sempet ikut-ikut kayak apa namanya nyari ikan apa gimana gitu ya. Nah, nyari ikan tahun 94 itu gue kelas 6 SD. Itu maksudnya gitu. Gue jalan kaki Gogo. dari Bulak Sentul sampai Marunda. Tahu enggak Bulak Sentul? Bulak Sentul. Bogor lagi. Sumarekon ya? Sumarekon, gue jalan kaki dari Bulak Sentul sampai Marunda. Buset. Ya Pulang sekolah itu bocah rame-rame jam dulu kan begitu. Lah emang iya Bang. Bawa Bener. ember kan, Iya. Korang. bawa ember cat tuh kan, terus ditutupin daun apa namanya, tales. Ya lompong. Masih belum ada ikannya. Setiap jalan asal nemu kalenan, kalau nggak ada orang habis nimba, kita ngambilin. Oh, gue gogo. Bukan. Ngambil punya orang. Gue kirain gogo kali. Ngangkat bubuk orang. Enggak. Sepanjang jalan nggak mungkin nggak nemu orang lagi nimba. Pasti ada zaman dulu mah orang lagi pada Ngompak. bendung. Ngompak. Iya ngompak. Kalau bahasa sini ngomong ngompak. Emang bener masih banyak tuh ikan-ikan kayak ikan gabus itu ya. Bahkan setiap telapakan kaki manusia itu ada ikan. Saya pernah ngalamin. Jadi ikan gabus itu ya campur ya kayak ikan betik kayak ikan tersebut. Satu ember itu bisa penuh ikan. Ngalamin saya itu. Nggak tahu. Dia orang laut gak? Orang pinggir laut kagak pernah. Ngalamin saya itu. Setiap Tapi telapakan. gue pindah ke sini ini dulu tinggal di ujung harapan pertama kali itu gue tahun 98. Tahun 98 di sini Lu masih jangan-jangan lu gara-gara krusus 98 iya kemarin. iya benar ke situ. Iya benar. Betul memang benar. Iya. Bukan diri gue bener itu. Dijual di Priuk kan gue dulu di Priuk terus pindah ke sini dari 98 pertama kali ke sini air kali bening. Gua ngobak dulu kan sampai dicariin sampai dibawain ini kayu. Iya dulu kali bening dulu. Ah, bener, Bang. Dulu. Terus di sini tuh banyak kuda dulu. Loh, orang Jakarta pindah ke sini ngeliat kuda kan norak kan ya, apalagi ngeliat kali bening. Wah gopak mulu gue tiap hari itu sampai dicariin, dipukul-pukulin sama orang tua kan, dicari-cariin dulu pakai kangkungan dulu. Iya, cuman pas sekarang tuh anak-anak sekarang udah nggak ada gitu kan. Itu gue zaman yang pas pindah ke sini itu kuda, banyaknya kuda di sini. Delman. Iya. Oke teman-teman, karena semakin malam jadi obrolan kita kayaknya udah ngalor ngidul nih. Langsung aja kita tutup obrolan kita. Nah tapi sebelum ditutup kita pengen tahu nih kesimpulannya buat Kak Adi, silakan. Oh ya intinya dengan yang lagi viral itu ya kita jangan terlalu percaya dengan sosmed ya. Kita boleh suka masa gambar itu ya, cuman kita harus cari tahu dulu nih kebenarannya gitu kan. Jangan langsung percaya. Yang lu ceritain apa? Jangan dipercaya itu apa? Itu yang tadi foto gua. Karena kan perdebatan tuh banyak tuh tadi ya. Wah kok ada gunungnya, ada yang dibawa serius. Iya, ada yang dibawa serius, ada yang enggak ya. Pokoknya gitu dah intinya. Kita jangan langsung percaya, apalagi berdebat yang hasilnya malah debat kusir yang kita nggak tahu kan ibaratnya. Iya. Nah terus sama ini babelan Tempo dulu sama Tempo sekarang
walaupun beda tapi bayarnya beda di Tempo dulu. bayarnya beda di Tempo gimana? Apa ya? Ada perbedaan antara itu. Ya, karena dulu kan lebih asri dan segala macam, sekarang lebih karena pembangunan ya kan. Nah, kita nggak bisa menolak modernisasi intinya gitu. Nah, tinggal gimana kesadaran kita untuk menjaga tetap babelan lebih asri gitu. Ya, lanjut. Buat gue pribadi sebetulnya sekarang udah beda banget sama yang dulu. Lebih enakan yang dulu. Kalau bisa diputer mah waktu. Kayak dulu lagi enak. Bagaimana? Kalau gua sih sebelum kita mencerna apa yang kita lihat, emang makan apa? Iya, maksudnya jangan terlalu kita ngasih ini babelan ini begini, karena gue tahu temen gue tiap hari main sama gue, nggak mungkin kita ada di Palestina. Jadi semua itu bohong. Jadi jangan percaya ya. Jangan percaya pokoknya udah. Oke, Bang Mabrur. Sama aja sebenarnya. Balik lagi istilah literasi ya. Literasi itu kita cross check apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita mungkin tonton di sosial media segala macamnya. Cari dulu kebenarannya, jangan langsung cepet-cepet berkomentar, jangan cepet reaktif, apalagi yang kita tulis gitu kan nggak punya dasar apa-apa, asal gitu. Walaupun mungkin data mengacu ke Google, tadi udah kita bahas, Google-nya sendiri sebenarnya ditipu gitu. Benar ya. Gitu. Dan babelan itu juga masih belum apa tadi? Ya masih dari babelan itu babelan terus menjadi yang di Google sebuah tempat babelan itu nggak ada buktinya kok. Nama si orang tokoh pelannya itu siapa, dikuburnya di mana, hidupnya di periode apa, sejarahnya dia, kepemilikan tanah dan segala macamnya juga harusnya bisa dibuktiin, dokumen tanahnya ada gitu. Pahlawan atau bukan. Mungkin ke depan juga jadi PR kita bersama ya buat menggali sejarah ya kampung kita, tempat kita tinggal, potensinya juga gitu ke depan, kayaknya gitu ya Bang ya. Ya potensi di Tanah Utara itu banyak sumur minyak, mulailah gali sumur. Bang. Oke teman-teman, kayaknya makin nambah ngaco. Jadi demikian obrolan kita pada hari ini. Jangan lupa di like, di share dan di komen channel Bekasi Voice-nya gitu. Ke depan kita bakal ngobrolin yang serius-serius lagi ataupun yang santai-santai lagi. Oke, tetap di Bekasi Voice. Jangan lupa like, share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.